Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Baiklah sahabat buku siswa anak sekolah, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai tipe soal, khususnya untuk guru PGSD, baik itu untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi UP PPG Daljab tahun 2022 dan seleksi PPK tahun 2022. Namun sebelum lanjut kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar bagi kami, khususnya untuk teman-teman guru PGSD yang akan mengikuti tes UP PPG Daljab tahun 2022 dan PPK tahun 2022. Mengapa pada kesempatan ini semua soal kami jadikan satu? Jadi dari observasi kami dari sahabat-sahabat kami yang sudah lulus PPG pada tahun 2021, itu 90% lulus dalam tes seleksi PPK, baik pada tahap 1 maupun pada tahap 2. Kemudian dari sahabat-sahabat kita yang lulus tes PPK itu 85% lulus dalam seleksi pretest PPG tahun ini. Dan dari sahabat-sahabat yang lulus PPK maupun lulus PPG itu kita tanya, gimana tipe soal antara PPG dengan PPK khususnya untuk guru PGSD. Itu hampir 98% tuh mengatakan hampir-hampir mirip teman-teman. Pedagoginya ada, wawancara dalam bentuk soal ada, kemudian tes kompetensi teknisnya juga hampir-hampir sama. Nah dengan demikian, maka pada kesempatan ini kami akan memadukan semua soal-soal yang berasal dari FR, dari sahabat-sahabat kita, baik yang sudah tes PPG maupun yang sudah tes PPK. Semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran dan bisa sebagai latihan kita bersama untuk mengikuti tes seleksi PPK tahun 2022 dan tes UP PPG Daljab tahun 2022. Namun sebelum lanjut, seperti biasa mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dan bisa membuahkan hasil yang baik. Soal yang pertama. Dari sebuah hasil percobaan, kita perlu menyusun laporan hasil percobaan tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menyusun laporan hasil percobaan yaitu 1. Menyusun kerangka laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. 2. Menentukan judul laporan sesuai objek yang diamati. 3. Menyimpulkan hasil laporan percobaan. 4. Menyusun atau menuliskan bagian uraian. Urutan yang tepat dalam menyusun laporan hasil percobaan adalah A. 2314, B. 2341, C. 2143, D. 2134, E. 2413. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita amati kembali bahwa di sini kita diminta untuk mengurutkan langkah-langkah yang tepat dalam menyusun laporan hasil percobaan. Nah, jadi di sini ada pernyataan dari nomor 1, 2, 3, 4, kemudian kita diminta untuk mengurutkan option mana yang paling tepat pengurutannya. Nah, untuk menjawab soal ini, itu yang pertama teman-teman perhatikan dulu dari A, B, C, D, E ini option semuanya ini, perhatikan urutan yang paling depan. Di sini kan semuanya sama-sama, dimulai dari yang nomor 2. Nah, berarti yang dari paling depan ini sudah aman. Sekarang kita lihat ke paling belakang. Nah, di paling belakang ini kira-kira ini kan ada 4, 1, 3, 4, 3. Nah, dari 4 kemudian ada 1, kemudian ada 3. Nah, ini yang mana kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini yang cocok ada di belakang dalam penyusunan sebuah laporan hasil percobaan. Nah, kita cek dulu pernyataan 4. Nah, pernyataan 4 itu kan berbunyi menyusun atau menuliskan bagian uraian. Kemudian pernyataan 1 ini berbunyi menyusun kerangka laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Dan pernyataan 3 ini berbunyi menyimpulkan hasil percobaan.
Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan jawabannya sebenarnya. Karena yang namanya akhir dari sebuah laporan itu pasti menyimpulkan. Tidak mungkin yang 4. Yang 4 kan menyusun atau menulis bagian uraian. Yang 1 menyusun kerangka laporan. Nah, tidak mungkin sebuah kerangka itu ditulis paling belakang. Pasti paling awal kan. Yang nomor 3 ini menyimpulkan hasil percobaan. Nah, berarti sudah tepat. Jadi pilihan jawabannya tinggal 2. Yaitu yang C, kemudian yang E. Nah, yang lainnya ini kita tinggal eliminasi dulu. Nah, yang ini yang A kita eliminasi, yang B juga kita eliminasi, kemudian yang D juga kita eliminasi. Nah, selanjutnya baru kita lihat dari urutan nomor 2 dari belakang. Nah, dari sini sekarang kita lihat. Nah, kemudian kita tinggal memilih 2 jawaban kan, antara C atau E. Sekarang kita lihat mana yang lebih tepat urutannya. Apakah 4-3 atau 1-3? Pernyataan 4 itu berbunyi menyusun atau menuliskan bagian uraian. Nah, kemudian baru yang 3 menyimpulkan hasil laporan percobaan. Nah, jadi menulis uraian dulu, setelah itu baru disimpulkan. Kalau yang ini 1-3, 1 itu menyusun kerangka laporan, baru disimpulkan. Nah, jadi sudah ketemu teman-teman. Pasti yang E ini salah. Kan tidak mungkin nomor 1 dulu menyusun kerangka laporan langsung menyimpulkan. Sedangkan kita belum menulis uraiannya. Masa sudah disimpulkan? Baru menulis kerangka saja sudah menyimpulkan, kan tidak masuk akal. Jadi yang E ini juga bisa kita eliminasi. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang C. 2, 1, 4, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini, itu kita amati dulu bagian depannya. Kalau sudah sama, kita pindah ke bagian belakang. Kita cari mana yang cocok yang berada di bagian belakang. Setelah itu baru yang nomor 2 di sebelah sini. Nah, ini biasanya cara cepat dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Sekarang coba kita cek. Kita kan sudah ketemu jawabannya yaitu yang C. Kira-kira dengan cara seperti ini cocok apa tidak? Nah, sekarang kita cek. Jadi yang pertama itu adalah 2. Yang kedua itu menentukan judul laporan. Oke, judul dulu ditentukan. Kemudian nomor 1, menyusun kerangka laporan. Jadi setelah menentukan judul, kita menyusun kerangka laporan. Baru yang nomor 4, menuliskan bagian uraian. Nah, jadi setelah kita membuat kerangka laporannya, baru kita tuliskan uraiannya. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil percobaan. Nah, jadi sudah sangat tepat jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang C. Soal berikutnya. Perhatikan petunjuk langkah-langkah membuat kue bolu di bawah ini. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat kue bolu. Ada 8 langkah-langkah. Silakan teman-teman nanti dibaca sendiri, di pause dulu videonya. Dari langkah-langkah ini kita diminta urutan langkah-langkah yang tepat dalam membuat kue bolu kukus adalah A. 3514876, B. 3514862, C. 351487662, D. 3518462, E. 3518476. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini sama seperti yang tadi teman-teman, yang di awal. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Jadi di sini kita lihat kembali option-optionnya. Sama seperti tadi di awal, itu kita lihat dulu. Ini kan sudah sama nih semuanya ini. Sudah sama-sama angka 3. Berarti kalau sudah sama-sama angka 3, kita pindah ke belakang teman-teman. Nah, kalau seandainya nanti di depannya ini tidak sama teman-teman, baru teman-teman lihat, teman-teman cocokkan. Kira-kira pernyataan mana yang cocok berada di depan dari sebuah pertanyaannya itu. Nah, di sini kan pertanyaannya langkah-langkah membuat kue bolu. Nah, ini kebetulan sama semua urutannya. Nanti kalau tidak sama, teman-teman cek yang mana kira-kira pernyataan cocok yang berada di depan dari sebuah langkah-langkah membuat kue bolu seperti itu teman-teman. Nah, kebetulan di sini sudah sama, jadi langsung saja pindah ke belakang. Nah, di belakang ini berbeda, ada 6, 2, 2, 2, 6. Jadi kita memilih dari pernyataan 6 dan 2 ini yang mana yang cocok berada di belakang.
atau berada paling akhir dalam membuat kue bolu. Kita lihat pernyataan 6. Pernyataan 6 itu berbunyi, tuangkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. Nah, kemudian pernyataan 2 itu berbunyi, kukus kue selama 20 menit atau hingga mengembang. Nah, dari sini kita sudah mengetahui, pasti pernyataan 2 lebih tepat daripada pernyataan 6. Karena langkah akhir dalam membuat kue bolu itu pasti dikukus kan? Tidak mungkin sampai pada tahap tuangkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. Ini kan belum jadi ini. Nah, berarti yang pernyataan 6 ini, yang A dan yang E ini sudah bisa kita eliminasi teman-teman. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke urutan nomor 2 dari belakang. Sekarang kita tinggal memilih apakah 72 atau 62 atau 72. Nah, kita cocokkan 72. 7 itu berbunyi pernyataannya, siapkan cetakan kue bolu kukus, lapisi dengan kertas kue bolu. Berarti kita disuruh menyiapkan cetakannya dulu. Baru yang kedua, kukus kue selama 20 menit. Nah, dari sini sudah ketemu. Tidak mungkin kan kita disuruh menyiapkan cetakan dulu, masih kosong cetakannya sudah dikukus. Kan pasti salah ini teman-teman. Berarti yang 72 ini sudah bisa langsung kita eliminasi teman-teman. Nah, ini juga yang D72 juga sudah bisa kita eliminasi. Tinggal yang C kan, 62. 6, kita lihat yang pernyataan 6. Yang 6 ini, tuangkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. Nah, setelah itu baru yang nomor 2, kukus kue selama 20 menit atau hingga mengembang. Nah, jadi sudah tepat teman-teman. Jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang C. 3, 5, 1, 4, 8, 7, 6, 2. Jadi nanti teman-teman, nah untuk soal-soal teks prosedur ini banyak sekali jenisnya. Ada bagaimana cara pemilihan ketua kelas yang tepat, kemudian cara membuat bubur kacang hijau, kemudian cara membuat jus dari buah, dan masih banyak lagi jenis-jenis teks prosedur yang keluar dalam tahap 1. Tipe soal untuk teks prosedur ini biasanya lebih dari 1 soal. Nah, silakan teman-teman nanti pahami bagaimana cara pengerjaannya. Karena biasanya yang namanya soal-soal seperti ini teman-teman, itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak mungkin mempersulit kita. Namanya soal tes ASN itu pasti ada cara cepatnya. Ada sebuah teknik yang bisa kita menemukan jawaban dengan cepat. Apalagi kita kan berpacu dengan waktu. Jadi tidak mungkin soal itu dibuat untuk memperumit kita, itu nggak mungkin. Pasti ada selahnya, pasti ada teorinya, ada tekniknya. Nanti silahkan teman-teman, kalau dapat soal seperti ini teman-teman amati dulu bagian depan, bagian akhir, kemudian bagian akhir nomor 2-nya. Seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya tetapi masih ragu, itu silahkan teman-teman cek kembali. Nah, ketimbang kita ngecek satu persatu kan, yang A dulu kita cek, yang B dulu kita cek, itu kan lama teman-teman. Jadi coba teman-teman terapkan dulu yang ini, setelah teman-teman ketemu jawabannya langsung teman-teman cek. Itu kalau teman-teman masih ragu. Soal berikutnya. Bacalah penggalan cerita berikut ini. Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Untuk duduk atau mengenakan sepatu, aku harus dibantu ayah dan ibuku. Bukan karena aku manja, tetapi karena memang aku sulit untuk menekuk tubuhku lantaran terganjal perutku yang buncit. Dokter keluargaku menyarankan agar aku mencoba berolahraga dengan jenis olahraga yang paling aku sukai. Sudah aku coba berbagai jenis olahraga, mulai dari renang dan fitness. Namun semuanya tidak bertahan lama. Akhirnya, aku menemukan olahraga yang amat aku sukai, yaitu bermain bulu tangkis. Sungguh sehari saja aku tidak menyentuh raket atau bola tenis, rasanya tanganku gatal. Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pengembangan paragraf: A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Persuasi, E. Argumentasi. Nah teman-teman, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi dalam pengembangan sebuah paragraf, itu teman-teman ingat aja kata depan. D yang pertama deskripsi, E. Eksposisi, P. Persuasi, A. Argumentasi, N. Narasi. Kita lihat dulu penjelasan yang pertama, yaitu dimulai dari kata D.
deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan jenis paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut. Nah, sehingga seolah-olah pembaca ini ikut merasakan atau melihat objek tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf deskripsi. Dia memakai rok panjang warna coklat, betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun, memikat hati orang yang memandangnya. Nah, di sini kan seakan-akan kita sebagai pembaca itu melihat bagaimana seseorang itu menggunakan rok panjang warna coklat, kemudian pakai blus, jalannya sungguh anggun, santun. Nah, ini kita sebagai pembaca ini seakan-akan kita melihat dan merasakan bahwa memang benar-benar orang itu ada di depan kita. Nah, inilah yang disebut dengan teks deskripsi. Teks deskripsi ini sendiri bisa nanti juga dia menggambarkan suatu pemandangan, teman-teman, atau suatu objek tertentu. Nah, kebetulan di sini yang digambarkan atau objeknya yaitu berupa seseorang yang menggunakan rok panjang berwarna coklat. Nah, ini adalah yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua yaitu ada paragraf eksposisi. Nah, kata depan huruf E-nya itu artinya eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan jenis paragraf yang berisi suatu penjelasan atau pemaparan mengenai sesuatu yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, berikut adalah contoh dari teks eksposisi. Hingga saat ini, sampah menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Penyebab utama masalah mengenai sampah datang dari sampah rumah tangga yang terus meningkat jumlahnya setiap hari. Sampah ini biasanya berasal dari sisa bahan kegiatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Nah, dari sini kita diberikan pemaparan atau kita diberikan informasi mengenai masalah sampah. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf eksposisi yang berisi penjelasan atau pemaparan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Huruf P itu artinya persuasi. Paragraf ini merupakan paragraf yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf persuasi. Tanah longsor merupakan masalah yang umum terjadi pada wilayah pegunungan. Peristiwa ini mengakibatkan adanya berbagai kerugian, baik kerugian secara material maupun kerugian secara non-material. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian besar peristiwa tanah longsor diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri yang merusak keberadaan hutan hijau, mulai dari pembakaran hutan sampai dengan penebangan hutan secara liar. Untuk itulah, agar peristiwa tanah longsor tidak terulang secara terus-menerus, maka masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menjaga hutan. Nah, di sini dari teks persuasi ini tujuannya yaitu agar orang yang membaca ini mengikuti apa yang ingin diharapkan oleh penulisnya. Atau dengan kata lain, teks persuasi ini berisi himbauan atau ajakan. Dari teks ini kan kita mendapatkan informasi mengenai tanah longsor, kemudian akibatnya, kemudian penyebabnya. Nah, di akhir kita diminta untuk itulah agar peristiwa tanah longsor tidak terulang, maka kita perlu memiliki kesadaran menjaga hutan. Nah, jadi harapannya ini atau himbauannya atau ajakannya kita harus menjaga hutan. Nah, jadi persuasi itu bersifat mengajak. Berikutnya yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Nah, kata A itu artinya argumentasi. Paragraf ini merupakan jenis paragraf yang berisi suatu penjelasan atau pemaparan yang gagasan utamanya bersifat pendapat atau berisi ulasan mengenai pokok bahasan dan ide dari pribadi penulisnya. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf argumentasi. Anak-anak jalanan di kota Jakarta semakin merajalela. Mereka memenuhi jalanan ibu kota tidak peduli siang dan malam. Dengan segala tingkah dan aksinya, mereka melakukan berbagai macam cara untuk dapat hidup. Kejadian seperti ini memang bukan hal yang baru, tetapi bertambahnya angka anak-anak jalanan itu bukti dari belum adanya pemerataan ekonomi dari negara. Nah, dari teks ini itu hanya berisi ulasan mengenai pendapat penulis yang berhubungan dengan masalah anak jalanan
di Jakarta. Nah, jadi ada perbedaan mendasar dari paragraf eksposisi dengan argumentasi. Karena paragraf eksposisi dengan argumentasi itu hampir-hampir mirip, teman-teman. Kalau paragraf eksposisi, dia memberikan informasi berdasarkan realita atau fakta biasanya. Dan di dalamnya itu tidak terdapat opini penulis. Tetapi kalau paragraf argumentasi yang namanya argumen, itu ada pendapat penulis pribadi. Seperti di sini. Pada teks mengenai anak jalanan ini, itu kan ada pendapat penulisnya. Bahwa dia mengatakan di akhir paragraf itu, yang menyebabkan bertambahnya angka anak-anak jalanan itu berarti belum adanya pemerataan ekonomi dari negara. Nah, ini adalah pendapat pribadi seorang penulis mengenai suatu permasalahan. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf argumentasi. Selanjutnya yang kelima, itu ada paragraf narasi. Jenis paragraf narasi merupakan jenis paragraf yang berisi suatu uraian atau pemaparan suatu peristiwa yang didasarkan pada urutan waktunya dan biasanya terdapat tokoh. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf narasi. Di suatu pagi hari yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang sangat lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu adalah pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Nah, dari contoh ini kita melihat bahwa di dalam paragraf narasi itu ada urutan waktunya kan. Di suatu pagi hari yang sangat cerah, nah ada keterangan waktu. Kemudian ada tokoh. Tokohnya yaitu si Elsa. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf narasi. Nah, dari pemaparan tadi kita bisa mengetahui bahwa jawaban untuk paragraf ini yaitu yang A, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan pola pengembangan narasi. Nah, karena di sini kita lihat, ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Ketika aku kecil, ini kan berarti dia ada waktu, urutan waktu. Tubuhku sangat gemuk. Nah, di sini ada kata aku. Aku ini berarti penggambaran tokoh. Jadi sangat tepat bahwa paragraf ini dikembangkan dengan pola narasi. Ada urutan waktu dan ada tokohnya. Soal berikutnya. Bacalah penggalan cerita berikut ini. Nah, untuk penggalan ceritanya masih sama dengan soal yang di awal. Silakan teman-teman, kalau misalnya lupa dibaca kembali, di pause videonya. Dilihat dari pola pengembangan paragrafnya, adapun tujuan paragraf tersebut adalah, nah kita lihat dulu pembahasannya. Jadi dari pola pengembangan paragraf yaitu depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi, yang sudah kita bahas di awal tadi, ini bisa kita ringkas. Di mana yang pertama, paragraf deskripsi yaitu paragraf yang di dalamnya berisi penggambaran akan sesuatu objek. Bisa objek yang digambarkan berupa orang, berupa tempat. Kemudian yang kedua, paragraf eksposisi yaitu jenis paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu, dalam artian memberikan informasi kepada pembaca. Paragraf yang ketiga yaitu persuasi, merupakan jenis paragraf yang bersifat mempengaruhi orang atau dengan tujuan untuk mengajak seseorang melakukan apa yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya yang keempat ada argumentasi, yaitu merupakan jenis paragraf yang di dalamnya berisi pendapat atau opini seseorang dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Terakhir ada paragraf narasi. Nah, narasi berarti menceritakan sesuatu, ada urutan waktu dan ada tokoh. Nah, dengan demikian untuk jawaban pada soal ini yaitu yang D, menceritakan sesuatu. Karena kalau yang A, menjelaskan sesuatu, itu berarti dia paragraf eksposisi. Kalau meyakinkan membaca berarti paragraf argumentasi. Kalau menggambarkan sesuatu berarti paragraf deskripsi. Dan kalau mempengaruhi orang berarti paragraf persuasi. Nah, teks ini kan sudah kita baca tadi di awal bahwa dia terdapat urutan waktu yaitu ketika aku kecil. Dan terdapat tokoh, tokohnya yaitu si aku. Berarti ini merupakan jenis paragraf narasi
yang bertujuan untuk menceritakan sesuatu. Soal berikutnya. Judul buku Resep Obat Tradisional pengarang Iwan Santosa, tahun terbit 2007, penerbit Cahaya Permata, tempat penerbitan Jakarta. Jika buku tersebut dijadikan referensi penulisan sebuah karya ilmiah, maka penulisan daftar pustaka yang tepat adalah. Nah, di sini kita diminta dari sebuah buku ini, kalau buku ini digunakan sebagai referensi penulisan karya ilmiah, mana penulisan daftar pustaka yang tepat dari kelima option ini. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Jadi, dalam penulisan atau kaidah penulisan daftar pustaka dari sebuah buku, ini yang pertama itu adalah nama penulis, kemudian ada titik, tahun, kemudian titik, judul. Nah, ini dibuat italik atau miring, kemudian titik, kota penerbit, titik 2, penerbit. Nah, ini adalah kaidah penulisan daftar pustaka dari sebuah buku. Nah, berikut beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Untuk nama penulis, jika penulis satu orang, itu urutan namanya dibalik. Nah, jadi seperti ini. Ini kan pengarangnya cuma satu orang, Iwan Santosa. Nah, berarti nama penulisnya dibalik, Santosa, Iwan. Nah, seperti itu. Kemudian jika penulisnya lebih dari satu orang, nah mungkin ada dua, itu hanya penulis pertama yang urutannya dibalik. Kemudian untuk penulis kedua, itu sama urutannya sesuai dengan nama aslinya. Nah, kalau penulisnya lebih dari 3 orang, itu hanya penulis pertama yang urutannya dibalik, kemudian diberi tanda koma dan diikuti dengan format DKK dan kawan-kawan. Berikutnya dari segi penulisan judul. Nah, judul ini dibuat dengan format italik atau miring. Dan dari segi kota dan nama penerbit. Nah, ini dahulukan penulisan nama kota dulu, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Jadi dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu yang A. Nah, yang A, nama penulis karena cuma satu orang dibalik kan, Santosa Iwan. Kemudian titik, tahun, nah 2007, titik, judul. Nah, judul dibuat italik atau miring. Nah, resep obat tradisional, ini harus miring. Kemudian kota penerbit, nah kota Jakarta, dan penerbit Cahaya Permata. Untuk yang B ini kurang tepat karena tahunnya diisi kurung. Kemudian untuk yang C kurang tepat karena judulnya resep obat tradisional tidak italik atau tidak miring. Untuk yang D ini tidak tepat karena dia penerbit dulu baru kota. Kan seharusnya kota dulu baru penerbit. Untuk yang E juga tidak tepat karena namanya tidak dibalik. Padahal pengarangnya kan cuma satu orang. Seharusnya jika pengarangnya hanya satu orang itu namanya dibalik. Jadi jawabannya sudah tepat yaitu yang A. Baiklah sahabat buku siswa anak sekolah, cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga latihan-latihan soal yang kita berikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, membuahkan hasil yang baik dan lulus dalam seleksi tahun ini. Baik untuk teman-teman yang akan seleksi nanti dalam mengikuti UP-PPG Daljab tahun 2022 maupun untuk teman-teman yang akan mengikuti tes seleksi PPK tahun ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.